Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidi Ramadan dari kelas 11 TKJA. Saya ingin mempresentasikan teknologi komunikasi data. Konsep komunikasi data. Jelaskan apa yang dimaksud OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana terciptanya dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Contohnya standarisasinya yaitu FTP, DMTIP, dan POP3. Presentation layer adalah di mana mempunyai fungsi untuk mentransmisikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contohnya standarisasinya yaitu ASCII, MPEG, dan JPEG. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh standarisasinya yaitu SQL dan RPC. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali sampai saat pada tujuan. Contohnya standarisasinya yaitu TCP, UDP, dan CSPX. Network layer adalah yang bertugas membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui Internet routing dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Contohnya standarisasinya yaitu IP, IPX, GIP, ICM, ARP, dan RARP. Data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, adapter, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Contohnya standarisasinya yaitu PPP, MTU, dan SLIP. Physical layer fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Contoh standarisasinya yaitu 10 baset, 100 baset, dan RS232. Radio over Internet Protocol atau ROIP. Pengertian ROIP atau singkatan dari Radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP yang bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. IP Gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau bisa sebaliknya. IP Interface Internet Protocol Address atau disingkat alamat IP adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Reapter adalah sebuah perangkat elektronik yang menerima isyarat dan mentransmisikan kembali isyarat tersebut dengan daya lebih tinggi sehingga isyarat tersebut dapat menjangkau area yang lebih luas. Keuntungan menggunakan sistem ROIP. 1. Ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. 2. Beberapa konsol PC atau komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi. Untuk instalasi konsol, hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak kontrol remote base station. 3. Kebanyakan perangkat LMR base station yang telah mudah tersambung dengan ROIP dengan tambahan router atau gateway dalam penggunaan E dan M, tone remote atau metode lainnya. 4. Base station control dapat digunakan di mana saja akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, internasional maupun internasional. 5. Aman, digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antar radio berbentuk komunikasi lainnya termasuk jaringan telepon maupun komputer. 6. Secara geografis sifatnya komunikasi independen. 7. Media yang sifatnya kaya, misalnya terdapat gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.